Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita. Bagaimana Tuhan memberikan kita suatu kehidupan yang begitu luar biasa. Dia sudah memberikan kita berkat-berkatnya. Pada saat berkat itu datang kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Biarlah kita mau menyalurkan akan setiap berkat-berkat itu. Walaupun itu dengan setiap tingkah laku kita, dengan perkataan kita, kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang akan menjadi teladan bagi dunia ini, sehingga kehidupan kita ini dapat bersinar sebagaimana kasih Tuhan selalu menyinari kehidupan kita, dan bagaimana teladan Yesus pada saat dia berada di dunia. Dia mempunyai kehidupan yang sederhana. Biarlah kita hidupkan itu, kehidupan yang sederhana, kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, memasuki sukacita orang lain. Ayatnya terdapat dalam Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Dalam masa keremajaannya yang penuh kegelisahan, anak yang terhilang itu memandang ayahnya sebagai orang yang keras dan kejam. Betapa berbedanya pikirannya tentang dia sekarang. Oleh sebab itu orang yang telah ditipu oleh setan menganggap Tuhan kejam dan tegas. Mereka menganggap dia sebagai Tuhan yang siap menolak dan menghakimkan. Tidak rela menerima orang yang berdosa selama ada dalih yang sah untuk tidak menolongnya. Dan jadi bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, khususnya para orang muda, ya jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Ya karena apa yang kita ambil di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah doakan itu atau hanya kita mengandalkan diri kita sendiri? Ya dikatakan bahwa Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang kejam, tapi dia Tuhan yang penuh dengan keadilan, Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya kalau kita sudah salah melangkah, itu adalah hal yang kita buat sendiri. Ya, karena Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih. Biarlah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memilih, biarlah kita kembalikan kepada Tuhan sehingga pilihan-pilihan kita boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, apalagi sebagai orang-orang muda yang mempunyai suatu ambisi, biarlah ambisi kita pakai ya untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Bukan ambisi itu kita pakai untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya tidak salah. Ya tapi biarlah kita minta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Ya sehingga kehidupan kita ini tidak menjadi kutuk bagi orang lain, tapi biarlah itu menjadi berkat. Hukumnya dianggap sebagai suatu pembatasan terhadap kebahagiaan manusia, suatu kuk yang berat yang ingin mereka hindari. Ya, jadi Tuhan memberikan hukum itu supaya membatasi kehidupan kita, supaya kita tidak jauh melangkah. Ya, supaya pada saat kita mengambil langkah, biarlah langkah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita salah melangkah dan kita terjerumus ke dalam jerat si jahat, itu adalah salah kita sendiri karena kita tidak minta petunjuk terlebih dahulu dari Tuhan. Tetapi dia yang telah dibuka matanya oleh kasih Kristus akan memandang Tuhan sebagai penuh kasih atau pengasihan. Ia tidak kelihatan sebagai makhluk yang lalim dan tidak mengenal belas kasihan, tetapi seperti seorang bapa yang rindu merangkul anaknya yang bertobat. Orang berdosa itu akan berseru bersama pengarang Mazmur, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Seri Membina Jilid 5, halaman 153 dan 154. Ya, jadi sama seperti anak yang hilang. Ya, bagaimana dia pergi. Ya, dia meminta bagiannya, dia meminta kekayaan dari bapaknya yang menjadi bagiannya. Bapaknya berikan kepadanya. Kemudian dia pergi di suatu negeri yang jauh. Dia berpesta pora dengan teman-temannya. Dia melakukan hal-hal sesuka hatinya. Itu pada saat dia mempunyai harta. Tapi pada saat hartanya sudah habis, teman-temannya meninggalkannya. Lalu dia mengalami suatu kesulitan yang luar biasa. Akhirnya dia sadar. Untungnya dia sadar. Dia mengingat kembali bahwa di rumah bapaknya dia merasakan suatu kedamaian, dia merasakan suatu kenyamanan. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Dan sampai di sana dia menyadari bahwa dia sudah bersalah. Bapak, jadikan saya ini hambamu untuk bekerja di tempatmu. Tetapi Bapa yang penuh dengan pengasihan ini, dia merangkul anaknya. Dia menyuruh para hamba-hambanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut anaknya yang sudah hilang ini, anaknya yang datang kembali. Diberikan pengampunan kepada anak ini. Inilah bagaimana Tuhan kita. Walaupun kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah menyakiti hatinya, dia tetap memberikan kita kesempatan untuk datang kepadanya. Dia akan menyambut kita dengan penuh sukacita. Dia akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuat kita bahagia. Itulah Tuhan kita. Ya, kalau pada saat ini kita sudah salah melangkah, biarlah kita dapat menyadari. Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kelepasan, memberikan kita kelegaan. Ya, suatu pelajaran yang sangat indah bagi masing-masing kita. Ya, supaya kita boleh menyadari ya bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Dikatakan seperti seorang bapa yang rindu merangkul anaknya yang bertobat. Ya, jadi pertobatan itu membawa kita ke dalam suatu kehidupan yang baru, suatu kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Tidak pernah sebuah doa dipersembahkan betapapun lemahnya. Tidak pernah setetes air mata dicucurkan betapapun rahasianya. Tidak pernah suatu kerinduan yang ikhlas kepada Tuhan didambakan betapapun lemahnya. Meskipun begitu, Roh Tuhan akan pergi menjemputnya. Bahkan sebelum doa itu dipersembahkan atau keinginan hati itu diberitakan, rahmat dari Kristus keluar untuk memenuhi rahmat yang bekerja di atas jiwa manusia. Seri Membina Jilid 5, halaman 155. Ya, jadi Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu itu. Ya, karena Dia Sang Pencipta kita, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang harus kita lakukan. Tuhan tahu di dalam kehidupan kita. Ya, karena pada saat Yesus berada di dunia ini, bagaimana Yesus juga merasakan pada saat orang itu mengalami duka cita, Yesus pun merasakan itu. Pada saat orang itu mengalami kesedihan, Yesus merasakan. Pada saat orang itu mengalami sukacita atau kedamaian, Yesus pun merasakan itu. Itulah yang harus kita minta. Ya, bagaimana kita memasuki sukacita orang lain. Bagaimana kita memberikan hati kita ini kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat memberikan kita suatu hal yang belum pernah kita rasakan, sehingga kita dapat rasakan itu di dalam kehidupan kita.
Bangkitlah dan pergilah kepada bapakmu. Ia akan menjemput engkau dari jauh. Ia akan membawa engkau ke dalam rumah pestanya dan panjinya di atasmu adalah kasih. Maka langit dan bumi akan bersatu dalam nyanyian kesukaan Bapa. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Seri Membina Jilid 5 halaman 155. Ya. Jadi Tuhan sangat merindukan anak-anaknya untuk datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan akan kehidupannya. Ya, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita terlambat, karena penyesalan itu ada di akhir. Ya, jangan sampai semuanya itu kita sesali. Ya, biarlah kita mau meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga Tuhan dapat terus memberikan kita penyertaan untuk kita dapat melakukan yang terbaik. Ya, sebagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya. Murid-murid ini berada di dalam suatu pekerjaan mereka masing-masing. Ya, mereka bekerja. Ada yang bekerja sebagai nelayan, petani, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat panggilan itu datang kepada mereka, mereka langsung tahu bahwa inilah Sang Juru Selamat. Mereka harus mengikuti Dia, dan mereka pun meninggalkan pekerjaan mereka. Karena mereka tahu Dia akan memberikan suatu keselamatan. Bukan dunia ini yang memberikan mereka kesenangan. Ya, dunia ini memberikan kesenangan tetapi hanya sesaat. Ya, pada saat mereka mengikuti Yesus, disitulah mereka merasakan kebahagiaan yang belum mereka rasakan sebelumnya. Jadi bagaimana kehidupan kita pada saat ini? Ya, pada saat Yesus memanggil kita, apakah kita dapat menjawab, "Ya Bapa, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu." Jadi di sini kita diajari supaya kita tidak khawatir akan kehidupan kita ke depannya, karena itu adalah urusan Tuhan. Tuhan saja memberikan makan kepada burung pipit. Tuhan saja mendandani bunga bakung yang ada di taman. Apalagi kita, manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Dia pastinya akan memberkati kita, memberikan kita kecukupan. Ya, itulah Tuhan kita. Tuhan yang selalu memberikan satu hal yang kita tidak bisa duga-duga. Ya, satu hal yang Dia berikan itu adalah hal yang sangat-sangat istimewa untuk kita rasakan, untuk kita nikmati. Apalagi kita hidup di dunia yang fana ini. Ya, kita sudah merasakan akan berkat-berkat Tuhan itu. Biarlah itu jangan kita sia-siakan. Biarlah kesempatan ini kita dapat pakai untuk bekerja bagi Tuhan. Ya, kita tidak salah bekerja di dunia, tidak. Itu tidak salah. Tapi biarlah pada saat pekerjaan itu diberikan kepada kita, biarlah itu kita kerjakan dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab. Jadi situlah kita akan dilatih. Bagaimana kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita mempunyai kerinduan untuk dapat merasakan beban-beban orang di sekitar kita. Bagaimana menjadi berkat bagi orang-orang itu. Ya, inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan saya hari ini dan hari-hari berikutnya.
Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh kembali memberikan kita pencerahan, memberikan kita kekuatan untuk terus memandang kepada Tuhan. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil hari demi hari, itu dapat kita jalankan di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.